kedua tokoh ini mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan pertarungan di NTT. Sekarang adalah tinggal bagaimana siapa yang lebih cerdas atau siapa yang lebih kreatif untuk meluluhkan hati masyarakat NTT. Halo, salam jumpa kembali sahabat Pro Pemrata TV sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Mantap ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita berada di segmen berita dari Pro Pemrata. Dan kali ini kita akan menampilkan sebuah berita yang ditulis oleh Pos Kupang pada tanggal 24 Juli tahun 2024 dengan judul berita Ansi Lema dan Melki Lakalena, duo ND bertarung di Pilgub NTT. Saya kira ini menarik ya. Kenapa kedua sosok ini perlu kita angkat, perlu kita bahas ya. Yang pertama adalah mereka berdua ini didukung oleh koalisi partai yang luar biasa ya. Ansi Lema dari PDIP dan tentu dengan partai-partai koalisinya kita belum tahu partai apa saja yang akan merapat ke PDIP. Kemudian Melki Lakalena didukung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan tentunya ada partai-partai lain yang akan menyusul. Dan kedua sosok ini, pertarungan dua sosok ini adalah representasi pertarungan Pilpres ya, yaitu Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud ya. Prabowo Gibran ya tentu diwakili oleh Melki Lakalena dan Ganjar Mahfud diwakili oleh Ansi Lema. Jadi saya kira ini menarik ya untuk kita bahas gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kedua sosok ini juga di beberapa survei terakhir ini memang mereka berdua yang berada di posisi atas ya. Kadang Ansi Lema unggul, kadang Melki Lakalena yang unggul, tetapi dengan perbedaan yang tidak begitu jauh gitu ya. Jadi intinya mereka dua yang selalu memimpin hasil survei beberapa waktu terakhir ini. Oke, sahabat Pro Pemrata TV sekalian, pada kesempatan ini kita akan menganalisis ya potensi kedua kedua tokoh ini dan kira-kira peluang kemenangannya seperti apa gitu ya. Kita mulai dengan yang pertama adalah Melki Lakalena ya. Dari pengalaman politik saya kira Melki Lakalena ini adalah seorang anggota DPR RI ya. Dia terpilih mulai dari tahun 2019, kemudian kemarin tahun 2024 terpilih kembali di dapil yang sama ya. Dan dia memiliki latar belakang di berbagai posisi politik, memiliki pengalaman legislatif dan eksekutif ya. Jadi saya kira luar biasa ya, pengalaman politiknya tidak diragukan lagi ya Melki Lakalena. Kemudian yang kedua adalah dukungan partai. Saya kira jelas. Melki Lakalena didukung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra saat ini ya, Partai Amanat Nasional. Memang Melki Lakalena sudah mengklaim bahwa dirinya akan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, di dalam Koalisi Indonesia Maju itu ada partai selain Golkar, Gerindra, PAN, ada juga Demokrat, ada juga partai Gelora, kemudian PSI. Apakah semua partai ini akan merapat ke Melki Lakalena? Ya kita lihat dinamika dalam waktu-waktu ke depan gitu ya. Kemudian yang berikut adalah soal kampanye di media. Saya kira Melki Lakalena ini sudah sangat terkenal ya di media massa, baik media cetak maupun media televisi, apalagi media sosial. Ya, jadi Melki Lakalena ini saya kira sudah sangat populer, sudah sangat familiar di berbagai macam media gitu ya. Kemudian yang berikut adalah soal program dan visi ya. Melki Lakalena ini fokus pada isu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal ya. Melki Lakalena pun berjanji bahwa kalau dia terpilih menjadi gubernur NTT maka dia akan melanjutkan program Jokowi dan program Prabowo Gibran. Jadi saya kira ini sangat jelas ya. Oke, itu adalah sekilas tentang Melki Lakalena. Yang kedua adalah Ansi Lema. Kira-kira seperti apa sosok Ansi Lema ya? Ansi Lema yang pertama pengalaman politik, kita tahu bahwa Ansi Lema adalah seorang anggota DPR RI ya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sekira satu dapil dengan Melki Lakalena. Dan periodenya pun sama ya, dari 2019 terpilih, kemudian 2024 pun terpilih gitu ya. Kemudian Ansi Lema ini dikenal sangat aktif sekali di gedung di ruang sidang DPR RI, saya kira sangat aktif sekali. Dia itu memperjuangkan isu-isu kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan gitu ya, khususnya di dapil NTT. Kemudian yang kedua dukungan partai. Ya, Ansi Lema didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah kalau kita kaitkan dengan koalisi partai di Pilpres, apakah Ansi Lema juga akan didukung oleh koalisi seperti yang terjadi di Pilpres kali lalu gitu ya? Jadi koalisi Ganjar Mahfud. Apakah semuanya akan mendukung Ansi Lema ataukah tidak terjadi demikian ya? Kita tunggu saja, oke? Kemudian yang berikut adalah kampanye
kampanye yang dilakukan oleh Ansi Lema selama ini adalah berbasis isu ya. Ansi Lema sering menyoroti isu-isu lokal yang relevan dan mendesak ya, seperti perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin ya. Bahkan kita sempat menyaksikannya beberapa waktu lalu Ansi Lema di dalam ruang sidang DPR RI, Ansi Lema sempat menunjukkan contoh bawang putih gitu ya. Itu adalah sebuah bentuk atau komitmen perjuangannya untuk petani-petani bawang putih di NTT gitu ya. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah relasi dan jaringan. Ansi Lema ini memiliki jaringan yang sangat kuat dan dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM yang saya kira ini sangat membantu dia dalam program-programnya nanti ketika dia terpilih menjadi gubernur NTT. Oke, sahabat Flow Pemerhati TV sekalian, itulah sekilas info ya tentang profil dari kedua sosok ini ya. Jadi dari pengalaman politik, kemudian dukungan partai, lalu kampanye media sosial, program dan visi, saya kira dua sosok ini memiliki keunggulan masing-masing ya, mempunyai kualitas yang boleh dikatakan sama ya. Dan kalau kita melihat dari infrastruktur partai, saya kira memang Melki Lakalena unggul ya. Ya, apalagi kalau memang Koalisi Indonesia Maju itu mutlak mendukung dirinya di Pilgub NTT ya. Tapi secara keseluruhan kualitas saya kira dua-duanya berimbang lah ya. Dan ini peluang keduanya untuk menang itu terbuka ya. Tidak hanya di Melki Lakalena, tidak hanya di Ansi Lema, tapi keduanya memiliki potensi, memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pertarungan di Pilgub NTT. Jadi sekarang adalah bagaimana strategi tim kampanye masing-masing untuk merebut hati rakyat atau masyarakat NTT. Dan kalau kita lihat dari aspek tokoh nasional yang mendukung kedua sosok ini, saya kira memang Melki Lakalena boleh dikatakan lebih unggul ya kalau Kim berada di belakang Melki Lakalena. Tentu di belakang Melki Lakalena ada Prabowo Gibran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Jokowi, ya. Kemudian ada SBY, ada Airlangga, ada Sulhas, ada AHY. Ini saya kira tokoh-tokoh hebat sekali dan ini saya kira menjadi suatu kekuatan besar buat Melki Lakalena. Nah, dan kalau kita membandingkan dengan Ansi Lema, saya kira tidak kalah jauh, tidak kalah juga gitu ya. Di belakang Ansi Lema tentu ada Ibu Megawati, ada Ganjar Mahfud, ada Puan, dan beberapa tokoh lain. Dan saya kira mereka ini memiliki kekuatan atau punya basis massa di NTT. Jadi menurut saya kedua tokoh ini mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan pertarungan di NTT. Sekarang adalah tinggal bagaimana siapa yang lebih cerdas atau siapa yang lebih kreatif untuk meluluhkan hati masyarakat NTT. Oke, mantap sahabat Flow Pemerhati TV sekalian. Jangan lupa berikan komentar, kritik atau saran, like dan subscribe. Oke, mantap.